Halo Sobat Probojo, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Liga 1, di mana di putaran kedua ini persaingan di tabel klasemen semakin menarik, khususnya setelah pertandingan pekan ke-19 teman-teman, di mana sang pemuncak klasemen yaitu Persib Bandung mengalami kekalahan perdananya di musim ini oleh Dewa United di kandangnya sendiri dengan skor 0-2 teman-teman. Sementara Persebaya Surabaya yang ada di urutan kedua di bawah Persib Bandung juga mengalami kekalahan atas tamunya yaitu Malut United 0-2 juga. Dan di peringkat ketiga Persija Jakarta tentunya mendapatkan angin segar setelah mampu mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0, dan poin Persija saat ini menyamai poin dari Persebaya Surabaya yaitu 37 poin, dan berbeda 3 poin dengan pemuncak klasemen sementara yaitu Persib Bandung yang mengoleksi 40 poin. Jadi tentunya ini akan semakin menambah menarik persaingan di 3 besar klasemen papan atas, di mana antara Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Di urutan keempat ya tentunya di sini juga sangat menarik karena ada 4 tim yang poinnya memiliki poin sama yaitu 31 poin. Di mana ada PSM Makassar yang mengoleksi 31 poin yang kemarin melawan PSBS Biak bermain imbang 1-1. Begitupun dengan Persi Kediri mengoleksi 31 poin yang di pertandingan pekan ke-19-nya imbang melawan PSS Sleman. Sementara Dewa United juga mengoleksi 31 poin yang mengalahkan Persib Bandung dengan skor 0-2. Dan yang terakhir yang poinnya 31 poin juga adalah Bali United yang tadi sore memenangkan pertandingan pekan ke-19-nya ketika menghadapi Semen Padang dengan skor yang cukup telat, kalau tidak salah 5-1 poinnya di pertandingan Bali versus Semen Padang teman-teman. Jadi ini akan menjadi pertandingan menarik, persaingan yang menarik di putaran kedua ini, apalagi banyak tim-tim dari Liga 1 di putaran kedua ini yang memanfaatkan bursa transfer paruh musim ini. Banyak mendatangkan pemain-pemain baru sehingga tentunya membuat persaingan di putaran kedua ini akan semakin menarik teman-teman, karena mulai dari papan atas klasemen, persaingan poinnya juga tidak begitu jauh. Papan tengah klasemen sampai papan atas atau urutan keempat juga tidak begitu jauh. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik di paruh musim ini atau putaran kedua ini di BR Liga 1. Karena kalau ada salah satu tim yang tidak perform atau mengalami kekalahan mulai dari urutan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, maka posisinya bisa saja merosot ke klasmen papan tengah teman-teman. Begitupun dengan papan bawah atau zona degradasi, di mana ada Semen Padang, Madura United, Persis Solo yang poinnya juga cukup ketat, di mana Persis Solo yang saat ini berada di dasar klasmen akan bermain juga malam nanti melawan PSIS Semarang. Kalau memenangkan pertandingan ya tentunya Persis Solo akan mengoleksi 13 poin, menyama poin dari Semen Padang. Dan di urutan ke-17 ada Madura United yang mengoleksi 12 poin. Di urutan ke-16 tentunya ada Semen Padang dengan mengoleksi 13 poin. Dan di urutan ke-15 ada Barito Putra yang mengoleksi 15 poin. Makanya saya melihat persaingan di tabel klasemen mulai dari papan atas, papan tengah, sampai papan bawah sangat-sangat ketat. Kalau ada tim yang tidak perform, yang tidak mendapatkan hasil maksimal, dan tim-tim yang ada di bawahnya mampu mendapatkan 3 poin, maka ya akan terjadi pergeseran posisi di tabel klasemen teman-teman. Itu yang akan membuat persaingan Liga 1 di musim ini semakin ketat, karena kita tahu sendiri di Liga 1 ya tidak seperti liga-liga lain teman-teman. Ini memang liga yang paling kompetitif. Kalau kita membandingkan seperti Liga Malaysia punya penguasa tersendiri yaitu JDT. Liga-liga lain tentunya juga punya 2-3 tim yang menguasai
liga tersebut teman-teman, bergantian yang memenangkan liganya. Tapi di Indonesia kita nggak tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Kita memiliki klub atau tim-tim yang dikatakan tim-tim kuat, tim-tim secara finansial bagus, tapi ya masih tidak bisa juga mendominasi Liga Indonesia. Ya kita bisa kasih contoh lah seperti Persib Bandung yang bisa dikatakan tim mapan, Persija Jakarta yang juga bisa dikatakan tim mapan, Bali United yang juga bisa dikatakan tim yang bagus, tim yang mapan, dan lain sebagainya. Banyak tim-tim di Indonesia yang punya finansial yang bagus teman-teman. Bukan hanya sebatas finansial, tapi kekuatannya memang tergolong cukup merata dibandingkan tim-tim lain. Tapi secara performa tidak bisa mendominasi Liga Indonesia. Bahkan tim-tim papan bawah bisa saja mengalahkan tim-tim papan atas di Liga 1. Dan menurut saya ini adalah salah satu keunggulan Liga 1, tapi ada juga kekurangannya teman-teman. Kalau menurut saya, karena kalau kita membandingkan dengan Liga Malaysia yang punya penguasa tersendiri seperti JDT ini, ya artinya klub-klub lain selain JDT tentunya harus berjuang keras untuk bisa menyamai level dari JDT. Ada standar tinggi dari JDT untuk klub-klub lain yang ada di Liga Malaysia. Sementara di Indonesia kita tidak punya klub yang ingin kita capai levelnya. Semuanya masih bisa saling mengalahkan. Tidak ada satupun klub yang mampu superior seperti JDT. Begitupun dengan di Liga Spanyol yang kita tahu hanya ada 3 tim yang berkuasa di situ, di antaranya Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Jadi tim-tim yang lain punya standar yang harus dikejar dari 3 klub ini. Begitupun dengan di Liga Inggris. Liga Inggris juga cukup ketat, hampir sama dengan Liga Indonesia. Banyak tim-tim yang bisa dikatakan bisa bersaing untuk menjadi juara seperti Manchester City, Liverpool, Arsenal, Hotspur, Chelsea, dan lain sebagainya teman-teman. Tapi untuk ukuran Liga Indonesia atau BR Liga 1 tentunya saya mengharapkan juga punya 2, 3 atau sampai 4 klub yang bisa menjadi panutan di Liga Indonesia. Levelnya ya bisa dikatakan udah memang jauh dari level-level tim-tim papan bawah, papan tengah. Jadi untuk tim-tim yang ada di bawah tim 4 besar ini ya punya standar untuk mengejar level tim-tim 4 besar ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.